tentang Muhammad yang mau bunuh diri. Enggak apa Muhammad mau bunuh diri, Bang. Belum tahu Muhammad mau bunuh diri? Belum tahu. Buset, pantesan. Oh iya lupa. Pantesan dia masih Islam. Bentar. Waduh. Jadi tidak tahu. Saya ngerti agama Islam, makanya saya. Loh, kalau Anda tahu bagaimana Anda tidak tahu Muhammad pernah ingin bunuh diri? Nih, ini lanjutin yang kemarin ya teman-teman ya. Nih, saya balik nih. Ini banyak umat muslim tidak tahu ajaran agama Islam. Saya searching. Oke nih. Perhatikan ini ya. Ini hadis tentang Muhammad ingin bunuh diri. Nih ya. Nih. Ulama tentang hadis bahwa Rasulullah pernah ingin bunuh diri nih. Ini hadisnya. Ya. Ini ada pertanyaan. Hadis Bukhari nomor berapa dulu? Baik. Misalnya hadisnya kita lihat, baik. Di dalam kitab Sahih Bukhari nomor 6581. Kalau nomor hadis itu beda-beda, Mbak. Bentar, hadis Bukhari 6. Iya, nomor hadis itu beda-beda, tergantung cetakan mana. Nah, tapi di sini nomornya itu 6581. Nih, dibacakan ya. Az-Zuhri berkata, Urwah memberitahuku dari Aisyah. Semoga Allah meridhoinya. Yang berkata bahwa wahyu terhenti untuk beberapa waktu. Hingga Nabi SAW bersedih. Menurut kabar yang sampai kepada kami, sampai pada titik kesedihan yang membuat beliau berkali-kali pergi karena ingin bunuh diri dengan cara melompat dari puncak gunung. Muhammad tuh sempat mau bunuh diri, aduh nggak percaya. Karena apa? Selidik punya selidik, telusur punya telusur. Sebenarnya karena Warokah meninggal. Ketika Warokah bin Naufal meninggal, wahyu tidak datang-datang. Tidak berhenti wahyu itu tidak turun. Akhirnya Muhammad pusing, dia sedih, dia ingin bunuh diri. Nah, menurut hasil penyelidikan saya, tentulah itu karena selama ini wahyunya berasal dari Warokah bin Naufal. Seorang Nasrani yang mengerti kitab-kitab terdahulu. Nih, setiap kali beliau naik ke puncak gunung untuk melemparkan dirinya, Jibril menampakkan diri dan mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau betul-betul Rasulullah. Nah ini. Muhammad sempat mau bunuh diri, Mbak Muhammad Nazir. Sekarang percaya? Ya, tapi di sini kan Bang, coba di sini kan ada redaksi hadisnya. Coba tunjukin menurut versimu. Agak burem. Kabar yang sampai, kelihatan nggak? Agak burem. Menurut kabar yang sampai kepada kami, berarti itu tuh berarti ada redaksi Nabi Muhammad ingin bunuh diri. Itu tuh cuman kabar aja, Bang. Cuman kabar. Terus Muhammad memerintahkan ini tuh bukan kabar. Waduh, kabar itu bukan kabar apa? Apa sih arti hadis? Arti hadis tahu nggak apa? Hadis itu artinya apa? Arti hadis itu nggak saya tanya. Arti hadis itu apa? Perkataan. Iya, hadis itu artinya kata-kata, berita, kabar, informasi. Itu hadis itu riwayat. Tapi kan di sini, Bang, di sini kan ada nih ya penjelasannya. Penambahan redaksi itu bukan berasal dari Aisyah. Inilah kalau hadis yang bikin bangkrut, kalau hadis yang bikin rugi, sama mereka dipalsu-palsui. Nih, saya tunjukin saja ya hadisnya ya, nih. Itu hadis itu ada di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ya, ada semua itu hadis-hadis. Itu jelas sekali hadisnya. Ya. Nih, hadis tentang Muhammad ingin bunuh diri ada. Tapi menurut Syekh Az-Zuhri, beliau mengatakan bahwa ketiga kabar dari Az-Zuhri atau selain dia tidaklah diterima karena status sanad dari hadis ini adalah terputus. Malsu-malsui. Iya, itu adalah salah satu upaya umat muslim. Pokoknya gini, kalau hadis bikin rugi, bilang sanadnya terputus. Bilang tidak sahih, bilang ini pelupa. Sekarang saya mau tanya, lebih pinteran, apakah Bukhari termasuk orang-orang yang tidak paham hadis? Gini Mbak, Muslim itu akui nggak bahwa Bukhari itu orang yang pinter hadis? Ya. Oke. Sudah masuk belum dalam kitabnya dia itu, kitab Sahih Bukhari?
Itu sama seperti hadis Aisyah Aisyah dinikahi Muhammad ketika berumur 6 tahun dan digauli ketika berumur 9 tahun. Sama umat muslim zaman sekarang, itu akan dipalsu-palsukan. Iya. Karena Tapi, bikin rugi. Bang, kalau lihat dari enggak, bentar dulu. Kalau dilihat dari konteks zaman itu, memang udah lazim perempuan dinikahi di usia seperti itu. Oke, siapa orangnya yang Jadi menikahi nggak jadi anak umur masalah. segitu? Mengapa disebut lazim? Banyak. Coba Sebutkan aja satu orang. raja-raja Romawi. Romawi di zaman Muhammad. Iya. Coba masyarakat di tengah-tengah kota Mekah, di tengah-tengah kota Madinah, kalau memang tadi Mbak Muhammad mengatakan itu adalah hal yang lumrah dan lazim, sebutkan satu orang di zaman Muhammad yang seperti Muhammad menikahi anak di bawah umur. Siapa namanya? Mana literaturnya? Benar. Agak ada di mana? Itu adalah syubhat atau jawaban yang digembar-gemborkan untuk membela Muhammad mati-matian. Pada zaman itu sudah lumrah. Ngarang. Mana? Siapa orangnya? Umur 6 tahun itu baru masuk kelas 1 SD. Masih ingusan, meler masihan. Ini masih begitu-begitu. Bahkan Aisyah itu masih main boneka-bonekaan. Aisyah itu masih main boneka. Ada hadisnya. Dor. Iya, tapi saya pernah membaca informasi bahwa menikahi anak di bawah umur itu dibolehkan pada masa itu 9 tahun, tapi kan tetap aja dinikahi 6 tahun, tapi kan nggak langsung bersama gitu. Iya, digauli pada waktu berumur 9 tahun. Nah, apakah 9 tahun? Pada usia 12 tahun. 12 tahun, 9 tahun. Tapi ada ini hadis dari Coba Aisyah mana bin hadisnya? Urwah. Kalau ada hadisnya yang mengatakan Aisyah digauli umur 12 tahun, saya lompat dari Monas. Mana hadisnya? Tunjukin. Tidak ada hadis yang bilang begitu, Mbak. Aduh, janganlah menebar kebohongan. Walaupun di dalam ajaran agama Islam itu boleh berdusta dalam 3 hal, tolong jangan dipraktekin di sini. Ya, tapi kan Bang, walaupun boleh dibolehin berbohong, tapi itu logis, oh. Kan Sekarang ada 3, saya tahu. Oke, apakah Seperti Muhammad orang- menurut, begini Mbak, menurut orang Islam, Muhammad itu gelarnya Al-Amin, bener nggak? Betul. Apa itu Al-Amin? Orang yang dapat dipercaya. Jujur, betul? Oke, apa itu bohong? Bohong itu berkata tidak sesuai dengan faktanya. Bagaimana mungkin Muhammad bergelar Al-Amin, terpercaya, di detik yang sama dia ngajarin bohong? Tapi kan coba kalau dilihat dari penjelasannya, bohong di sana pertama untuk mendamaikan orang yang bermusuhan. Masa sih? Oke, Bang, contoh, orang saya yang kasih contoh. bermusuhan itu Sebentar, kan sebentar, udah- saya kasih contoh. Orang yang udah bermusuhan. Contoh, ada mazhab, taruhlah mazhab Hanafi dengan mazhab Hambali. Mereka kan beda. Iya. Nah, contohnya Beda. masalah kunut dan tidak kunut. Menurut mazhab yang A, kunut, wajib kunut. Sholat subuh wajib kunut. Menurut mazhab B, tidak wajib kunut. Tidak kunut. Yang satu Ya. bilang kunut. Berarti untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai ini, apa yang harus dilakukan umat muslim? Ini nggak bertikai, itu cuma beda pendapat. Maksudnya Bermusuhan dan berbeda beda pendapat itu beda bertikai dong, juga. Bang. Mendamaikan Enggak. orang yang bertikai, salah satunya jika ada mazhab yang berbeda, Coba maka beda pendapat dan solusinya bertikai berbohong. itu beda Solusinya definisinya, Kak. Beda definisinya. gimana? Beda pendapat dan bertikai itu jelas beda definisinya. Saya yakin Anda lebih pintar dari saya untuk Oke, memahami ada kata saya. Oke, orang yang berbeda pendapat masalah kunut dan tidak kunut, mereka itu bertikai secara akidah nggak? Enggak. Bullshit. Oke lah. Oke lah. Islam itu ada fikih itu Baik. syariat. Kalau kita enggak Baik. bertengkar semuanya Coba sama buka. Oke, coba Mbak Muhammad Nazir, coba buka Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-70. Bentar. KS. Al-Ahzab atau surat yang ke-33, Ayat berapa? 33. 70, ayat yang ke-70. Ya ayyuhallazina amanu apa? Kan Arabnya bentar.
Bentar dulu Bang, saya buka Sabar, webnya. apa-apa. Kita punya seharian di sini waktu, santai saja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai Apa orang yang artinya? beriman, hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Oke, Al-Quran suruh bilang perkataan yang benar atau yang bohong? Yang benar lah. Yang benar. Apakah bohong itu mengatakan yang benar? Jelas bukan? Iya, menurut Al-Quran dikatakan, katakanlah perkataan yang benar. Menurut Muhammad, boleh bohong dalam Quran. Dan kalian lebih mendengar, kalian lebih taat kepada Muhammad yang dikarang oleh Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalian lebih percaya kepada sosok Muhammad yang digambarkan, yang dilukiskan oleh para pengarang hadis. Akhirnya apa? Enggak, Akhirnya Oke, kalian Abang lebih patuh, bicara dulu, tapi lebih kasih taat saya kepada kemudian untuk bicara. Muhammad. Gimana? Ya, silakan Abang bicara dulu, terus nanti kasih saya waktu untuk menjelaskan. Baik. Menurut surat At-Taubah ayat yang ke-31, coba dicek, sambil dicek At-Taubah ayat 31, disebutkan bahwa mereka menjadikan alim ulamanya dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Jadi ada satu kaum yang menuhankan alim ulamanya. Mereka mempertuhan rahib-rahibnya. Nah, Dan kata mempertuhankan masih putra Maryam. Itu ke sana. Soalnya ada harap bukan seperti itu ayatnya. Akhbaruhu Padahal- qalbanahu wal masih habna Maryam. Itu Iya. ada orang-orang yang menuhankan rahib-rahibnya selain daripada Allah dan menuhankan masih Bukan putra dan Maryam. menuhankan. Masih putra Maryam. Ini salah ini. Coba. Mereka menjadikan alim ulamanya sebagai Tuhan di samping Allah dan Al-Masih. Enggak, bukan. Al-Masih itu adalah persatuan Coba dibaca Arabnya, dibaca Arabnya coba. Coba dibaca Arabnya. Ittakhadhu, mereka menjadikan ahbaruhum kepada rahib-rahibnya, waruhbanahum Dan dan rahib-rahibnya, kepada dan rahib-rahibnya arbaban Tuhan, menjadi rob atau pengurus, menjadi untuk Tuhan, Tuhan, Mhm. itu jamak. Mi'adunillahi, selain daripada Allah. Allah wal. Nah, karena tapi Abang Itu harus nyambung. mendengarkan Sebentar, penjelasan itu saya. nyambung. Mereka Selain menjadikan daripada alim Allah ulamanya sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih. Betul? Bukan. Loh, Mereka aku dia menjadikan- percaya dengan ayatnya. Bunyi ayatnya begitu nggak? Tapi kan wal masihah di sini berbaris fatah. Sedangkan Bukan. lapan ahbaruhum Allah wal warbanahum Masih itu nyambung nggak? Sebentar. Allah wal Masih itu nyambung nggak? Enggak, bukan maksudnya seperti itu. Karena dalam ilmu nahwu itu seperti itu, Bang. Oke, Jadi baik. misalkan Tapi kita nggak usah bahas itu kata-kata dulu. Berarti Oke, tapi kita jangan bahas itu dulu. Jangan bahas itu dulu. ya. Jadi ada orang yang mempertuhan alim ulamanya, betul? Tapi di sini terjemahannya mereka menjadikan para rabi Yahudi dan para rahib Nasrani selain Tuhan-Tuhan sebagai Tuhan selain Allah. Oke, artinya ada orang yang menjadikan rabi-rabinya, ada orang yang menjadikan rahib-rahibnya Tuhan di samping Allah, betul? Sebagai Tuhan selain Allah. Dan Serta Al-Masih, betul? di sini, Sebentar, serta pelan-pelan, Nasrani pelan-pelan, Mbak mempertuhankan- Muhammad, kalem, tenang. Artinya Ya. ada orang yang mempertuhankan alim ulama atau rahib-rahib, betul? Ya, Kenapa mereka disebut mempertuhan ulama-ulama tersebut menurut Muhammad? bentar dulu. Nih, saya jelaskan. Ini kata Muhammad nih. Ya, biar kita bantu. Karena penjelasan Muhammad itu lebih sahih daripada penjelasan muslim manapun, oke? Oke? Nih, sebentar. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Muhammad menjelaskan ayat ini. Perhatikan ya, saya bantu. Nanti inilah bukti umat Islam sudah mempertuhan Muhammad nih. Perhatikan. Enggak. Lihat ya. Saya enggak Surat setuju. At-Taubah ayat 31. Perhatikan. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah lah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mempertuhankan Al-Masih dan seterusnya. Nih ya. Nih, nanti Muhammad menjelaskan ayat ini. Perhatikan. Adalah seseorang yang bernama Adi ibn Hatim. Perhatikan ya. Nih. Webnya apa, Bang? Webnya apa sih? Nih, tafsir Nama-nama. Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Ya. Nah, di sini apa yang dikatakan Muhammad? Perhatikan. Pernah ada seorang yang memprotes ayat ini.
Bentar ya, perhatikan. Saya kasih tunjuk ada orang yang pernah datang kepada Muhammad bertanya tentang ayat ini. Nih, lihat ya. Coba Mbak Muhammad Nazir, saya bacakan saja dari sini. Percayalah sama saya tidak mungkin mengada-ngada, Mbak. Nanti bisa Anda cek. Sudah? Tolong lihat kemari. Oke, lihat ya. Nih. Bahwa sampai kepadanya dakwah dari Rasulullah, sampai kepada Adi ibn Hatim, ya. Ia lari ke negeri Syam. Sejak zaman jahiliyah, ia telah masuk agama Nasrani. Kemudian saudara perempuannya ditahan bersama sejumlah orang dari kaumnya. Lalu Rasulullah menganugerahkan kebebasan kepada saudara perempuan Adi ibn Hatim yang memberinya hadiah. Makasih. Nih, saudara perempuan Adi ibnu Hatim kembali kepada saudara laki-lakinya dan menganjurkannya untuk masuk Islam dan menghadap kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Adi datang ke Madinah. Dia adalah pemimpin kaumnya, yaitu kabilah Tayyi, dan ayahnya yaitu Hatim At-Tayyi terkenal dengan kedermawanannya. Maka orang-orang Madinah ramai membicarakan kedatangan Adi ibn Hatim yang mau masuk Islam. Nah, kemudian Adi masuk menemui Rasulullah, sedang pada leher Adi tergantung salib yang terbuat dari perak. Saat itu Rasulullah sedang membacakan firman-Nya. Nih, Muhammad lagi baca At-Taubah 31. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Kemudian Adi melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab, sesungguhnya ya Rasulullah, mereka tidak menyembahnya. Rasulullah bersabda, tidak. Sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan yang haram bagi mereka. Lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Nih ya. Kemudian Rasulullah bersabda, hai Adi, bagaimanakah pendapatmu? Ini singkat cerita dia masuk Islam. Jadi kata Muhammad, orang menuhankan alim ulamanya ketika mereka lebih patuh kepada alim ulamanya ketimbang patuh kepada Allah. Contohnya, ulama bilang darah halal, padahal Allah bilang darah haram. Jadi ketika ulama mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, umat lebih taat kepada ulama itu. Nah, inilah yang dilakukan oleh umat muslim sekarang. Menurut Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Tapi kata Muhammad, boleh bohong. Dan umat muslim lebih patuh, lebih taat kepada Muhammad ketimbang kepada Allah. Makanya saya bilang, kalian sudah mempertuhan Muhammad menurut penjelasan Muhammad sendiri. Loh, Muhammad bilang, kalau ada seseorang yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, kalian lebih ikuti itu ketimbang ikuti Allah. Itulah penyembahan kalian. Itulah ibadah kalian kepada mereka. Ini umat muslim lakukan kepada Muhammad. Di dalam Al-Quran, darah itu haram. Coba saya tanya, menurut Al-Quran darah haram nggak? Haram. Oke, tapi mengikut Muhammad minum darah Muhammad nggak? Ada kisahnya, salah satu sahabat Nabi yang minum darah Nabi. Nah, jadi di situ Muhammad menghalalkan yang haram nggak? Kan beliau itu Nabi, Bang. Jadi wajar lah kalau darahnya beda dari biasa. Berat ini. Di situ jelas Muhammad menghalalkan yang haram dan umat muslim lebih patuh kepada Muhammad ketimbang patuh kepada Allah. Makanya kalian lebih mempertuhan Muhammad. Jadi begini Bang, kan fungsi hadis itu untuk menjelaskan. Fungsi hadis itu untuk menjelaskan atau memperkuat. Jadi pada saat di surat Al-Ahzab ayat 71 tadi memang Allah melarang untuk bohong gitu kan, harus berkata benar. Nah, maka ada taksis dalam hadis itu, ada kekhususan. Tapi dalam hal ini dibolehkan. Secara garis besar berbohong itu jangan. Tapi ditaksis lagi dengan hadis Nabi Muhammad bahwa oke lah boleh bohong dalam 3 hal. Berarti dan 3 hal itu menurut saya logis. Oke, diharamkan nggak berbohong oleh Allah? Diharamkan. Diharamkan sama Muhammad, dihalalkan nggak? Dalam hadis-hadis yang lain mengharamkan juga Bang. Banyak hadis yang mengharamkan bahwa. Iya, bahkan di dalam hadis yang lain. Hanya satu hadis doang yang dibawakan. Iya, makanya saya bilang Mbak. Makanya saya bilang begini. Kan jangan bohong gitu kan. Di dalam hadis itu dikatakan, orang menurut Al-Quran, orang yang berbohong itu tanda-tanda orang yang tidak beriman, betul nggak? Coba di ayat berapa Bang? Waduh, ini saya tunjukkan lagi nih. Waduh. Menurut Al-Quran, bohong itu tanda orang tidak beriman. Perhatikan, nih ya.
Bohong tanda orang tidak beriman. Tidak beriman. Al-Quran. Waduh, berat ini. Menurut Al-Quran, nih, surat, saya kasih contoh ya. Nih, saya kasih contoh. Surat apa? Baik. Kita kasih contoh di dalam Quran surat, sebentar, pelan-pelan ya. Nih, surat Al-Baqarah ayat yang ke-10. Nih. Al-Baqarah ayat 10. Sebentar. Quran surat Ghafir ayat 28 nih. Banyak ini surat-suratnya ya tentang orang yang berbohong. Bener, Nih, banyak saya kasih contoh-contohnya nih ya. Nih. Nih. Perhatikan. Siapa nih surat Ali Imran ayat 61. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh itu, katakanlah ya. Sebentar. Ini banyak terkali ayatnya nih. Berapa sih Bang yang jelas sih? Baik, kita ambil satu contoh saja Surat surat ya. Nih, surat berbohong itu tanda contoh orang aja. tidak beriman. Aduh. Masalahnya kita belum punya galeri yang penuh, teman-teman ya. Sabar. Tapi tetap aja sih kan 3 hal bohong itu kan emang logis lah. Coba pasti saya yakin hati kalian kalau dengan bersih menerimanya itu logis. Orang yang bertikai ya kita damaikan. Misalkan seorang suami Perhatikan. berbohong kalau istrinya itu cantik, baik, nih. itu kan ya nggak Nih. apa-apa sih. Surat An-Nahl ayat 105. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman. Nah, orang yang mengada-adakan, yang mengada-adakan sesuatu yang nggak ada dibilang ada, yang bohong, itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Betul. Bahkan dikatakan dalam hadis, orang yang sama, Muhammad yang sama bilang, bohong itu nggak boleh, bahkan dalam keadaan bercanda, nggak boleh. Tapi Muhammad yang sama ngajarin bercanda. Gimana? Tapi kan beda konteks antara bercanda dan mendamaikan orang Oke, yang sekarang menurut hadis boleh nggak bohong? Istri. Menurut hadis boleh nggak bohong? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh, bahkan dalam keadaan Iya. bercanda, betul? Tapi Ya. menurut hadis yang sama, Kan Muhammad banyak hadis membolehkan yang nggak mengatakan berdusta nggak dalam boleh 3 hal? Boleh. Iya, makanya saya bilang umat muslim bingung, boleh tapi nggak boleh, boleh tapi boleh. Menurut saya yakin abang lebih pintar dari saya. Dari 3 hal tersebut itu kan berbohongnya pertama orang mendamaikan orang yang sedang bertikai, ya kan? Kedua, apa tuh? Berbohong antara suami dan istri. Iya, seperti misalkan suaminya gombal, ih kamu cantik. Ya boleh lah bang, masa misalkan istri Bukan begitu bohong yang dimaksud. abang, kamu Contoh, jelek saya kasih banget sih, contoh. misalkan. Saya kasih contoh nih, Kira-kira sebentar. rumah tangganya bakal bertengkar nggak? Gini. Nah, kan? Contoh, suamimu pergi ke puncak Bogor. Sudah? Ya. Sudah? Sampai sana dia melihat wanita cantik. Lalu dia nikahkan. Saya nikahkan kamu dengan mahar 5 juta untuk 5 hari dibayar tunai. Sah, sah. Boleh nggak suami bohong? Bahwasanya suami di sana tidak menikah lagi? Boleh nggak? Kalau dalam konteks itu tidak boleh. Nah. Tapi kan ini konteksnya untuk Loh, pasangan dalam boleh. konteks memuji, Supaya Bang. apa? Supaya Ya kan? kamu nanti Saya daripada cantik, nanti baik, istri. soleha itu nggak apa-apa. Agar Boleh. rumah tangganya terjadi Daripada sakinah, istrinya mawaddah, nanti warahmah, Bang. marah-marah, tidak Gitu. mendapatkan ridho dari istri pertama, bilang saja tidak menikah di sana, padahal dia menikah untuk 5 hari lamanya, betul? Enggak. Kalau Nah, contohnya seperti itu oke, nggak serius. termasuk yang dibolehkan. Oke, baik. Menurut ajaran agama Islam, saya tanya, boleh cerai nggak? Boleh. Boleh. Boleh nggak nikah, dinikahi 5 hari lalu diceraikan? Boleh nggak? Nggak boleh. Itu Wah, kok nggak boleh dari mana? Boleh, ada ayatnya. Mau saya tunjuk ayatnya? Pernah dengar nikah mut'ah? Pernah dengar nikah Boleh. mut'ah? Tahu nikah mut'ah nggak? Nggak dengar. Apa itu nikah mut'ah? Apa itu nikah mut'ah? Nikah untuk dengan perjanjian untuk sementara waktu. Iya. Kalau waktunya udah Saya habis, nikahkan nah, kamu, itu. kemudian nanti 1 minggu lagi kita cerai. Tahu nggak nikah mut'ah? Makanya banyak saudagar-saudagar dari Arab, saudagar-saudagar Yaman datang ke puncak Bogor. Mereka nikah siri di sana. Namanya kawin kontrak. Sudah ada filmnya. Sudah pernah nonton?
film kawin kontrak? Sudah pernah nonton? Ya, tapi kan itu masuk agamanya, bioskop. hukumnya. Gimana sih? Aduh. Itu terinspirasi Itu dari bukan Al-Quran. Saya nggak ada urusan. Loh, Tapi- sekarang saya tanya, mereka Islam wah, ini berat ini mengharamkan teman-teman. nikah mut'ah, Bang. Loh, Tetap kalau hukum di Islam pun nikah mut'ah itu haram. Kalau nikah orang mut'ah haram. Siapa yang melakukan mengharamkan? Siapa yang mengharamkan nikah mut'ah? Siapa yang mengharamkan? hadis Nabi. Dan saya Iya, yang mengharamkan nikah bukan sampai Muhammad. kiamat. Sebentar. Muhammad Nazir, Mbak. Yang mengharamkan Ya. nikah mut'ah itu bukan Muhammad. Yang mengharamkan nikah mut'ah itu adalah Umar bin Khattab. Bukan Muhammad. Muhammad tidak pernah mengharamkan. Nih, lihat dulu hadisnya. Memang mereka ini tidak tahu ya. Nih, hadis tentang pengharaman nikah mut'ah. Sebentar. Aduh, banyak ini mereka tidak tahu ya. Itu yang Ada hadis mengharamkan. meriwayatkan bahwa Rasulullah mengharamkan nikah mut'ah. Enggak ada, bukan Muhammad yang mengharamkan nikah mut'ah. Yang mengharamkan itu adalah Umar bin Khattab. Nih ya. Enggak, ada hadis Muslim. Baik ya. Kita tunjukkan teman-teman ya. Bagaimana Umar bin Khattab itu mengharamkan nikah mut'ah. Nih ya. Perhatikan, saya akan tunjukkan. Ini kita pakai literasi Muslim ya teman-teman ya. Nih. Perhatikan ya, mengenai hukum kawin kontrak atau nikah sementara. Jadi kalau bapak-bapak Muslim, ya kalian berangkat sono ke Bogor, puncak, ya bawa duit 10 juta, menikah di sana seminggu. Ya, perhatikan ya. Saya tunjukkan dalil-dalilnya. Bagaimana Umar bin Khattab itu melarang, ya, melarang nikah mut'ah ini. Nih, dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi, Abdullah bin Abbas, ya, RA mengatakan bahwa nikah mut'ah pernah dibolehkan di awal-awal pensyariatan. Saat itu, seorang yang mengembara di suatu negeri tanpa memiliki pengetahuan, beberapa lama akan tinggal. Lalu dia menikah dengan seorang wanita sekedar masa bermukim di negeri itu. Istrinya itu memelihara hartanya dan mengurusinya hingga turunnya ayat yang berbunyi. Nih, ayatnya berbunyi nih. Itu ada suratnya. Ya, aduh jangan ditutup kameranya. Sebagaimana Al-Quran, nih perhatikan ya, nah ini saya bacakan lagi nih. Misalnya tentang mut'ah dibolehkannya ketika terpaksa, setelah itu diharamkan. Seperti apa yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib dan beberapa sahabat yang lain. Antara lain sebagai berikut, dari Saburah al-Jurhani. Sesungguhnya ia pernah berperang bersama Nabi dalam peperangan Fathul Makkah. Kemudian Nabi memberikan izin kepada mereka untuk kawin mut'ah. Ya, katanya kemudian Saburah tidak pernah keluar sehingga Rasulullah mengharamkan kawin mut'ah itu. Ini nikah mut'ah ini yang mengharamkan ini kontroversi sampai Umar bin Khattab. Umar bin Khattab akhirnya yang mengharamkan ini. Ya. Jangan dibalik kameranya, jangan malu jadi orang Islam. Nih, katakan ya nih. Dalam satu riwayat dari Arabi, ini perhatikan. Wahai manusia, ini kata Rasulullah nih. Wahai manusia, dahulu aku mengizinkan kamu nikah mut'ah. Kemudian ketahuilah bahwa Allah SWT telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Dulu pernah dihalalkan. Nah, itu kan ada. Nah, berarti haram sampai hari kiamat. Oke, berarti sempat dihalalkan nggak? Berarti haram. Berarti pernah halal nggak? Apa? Pernah halal nggak? Zaman dulu. Pernah Aduh, sekali-kali karena lihat kondisi dan keadaan. Pernah halal nggak? Pernah halal nggak? Pernah saat zaman perang. Nih, saya tunjukin dalilnya ya. Di mana sebenarnya itu dalam Al-Quran? Nih, saya kasih tunjuk dalilnya dalam Al-Quran. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-24. Nih. Waduh, memang orang Islam sulit ini dengan menerima kenyataan. Perhatikan. Nih, surat An-Nisa ayat yang ke-24. Lihat ya. Oke. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami. Kecuali wanita yang bersuami pun boleh. Yaitu wanita-wanita yang bersuami yang keadaannya seperti apa? Yang sudah jadi budak yang kamu miliki. Sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu yang selain yang demikian itu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka
istri-istri yang telah kamu nikmati, maksudnya telah disetubuhi ya, di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya, berikan bayarannya sebagai suatu kewajiban. Nah ini. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah kamu saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Jadi kalau kalian sudah saling merelakan, oke seminggu kita cerai ya, iya. Yang penting maharnya sudah dibayar. Merelakan dia merelakan mahar, ya udah berarti nggak apa-apa. Misalnya kata perempuannya, nggak apa-apa lah, saya nggak kasih mahar. Ini masalah nikah mut'ah. Kalau nggak percaya baca dalam tafsir-tafsirnya. Ini loh, banyak ini. Ini berbicara tentang nikah mut'ah. Gimana sih? Ini baca di sini banyak ini ya. Nih, baca aja di sini banyak ini. Yakni orang-orang yang menjaga kehormatannya dan menjauhi perbuatan zina. Nih, bukan untuk berzina, tapi untuk menikah. Ya dikasih maharnya. Yakni mahar yang kamu relakan. Nih, Rasulullah telah melarang dan mengharamkan nikah mut'ah. Ini tadinya tentang mut'ah ini. Tapi sayangnya tidak ada nasik mansuknya di Quran. Nih, yakni mahar yang kamu relakan untuk mereka. Rasulullah telah melarang dan mengharamkan nikah mut'ah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abu Thalib. Ia berkata, Rasulullah telah mengharamkan nikah mut'ah dan daging keledai pada perang Khaibar. Dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Rabi bin Sini dan Sabura dari ayat dan seterusnya. Nih. Hai manusia, sesungguhnya dulu aku mengizinkan kalian untuk mengawini para wanita dengan nikah mut'ah. Dulu zaman Muhammad, kamu saya kasih duit ya, nikah kita 7 hari. Berat ini berat. Kan sekarang karena tahu nggak Muhammad Nazir, kenapa kamu jadi seperti ini? Karena kamu, ya, karena saya tahu, karena nalarmu kan itu seperti prostitusi terselubung. Dengar, nalarmu kan berpikir, ini kok macam seperti prostitusi terselubung. Kan kamu gitu kan? Nih, sesungguhnya dahulu aku mengizinkan kalian. Kini Allah telah mengharamkannya hingga hari kiamat. Maka barang siapa yang melakukan hal itu, maka hendaklah ia meninggalkannya dan janganlah kalian mengambil apa yang kalian telah berikan kepada istri-istri dengan kalian mut'ah. Nih ya, maksudnya begini loh, ini nikah mut'ah ini itu dilarang di hadis, nggak ada di Quran. Ini ayat ini masih berlaku, tapi biasa umat muslim kan ngarang hadis, bikin hadis haram. Jadi nggak masalah, fungsinya hadis itu menjelaskan ayat Al-Quran, jadi nggak masalah. Dengar. Walaupun nggak ada di Quran juga. Dengar. Sekarang saya tanya, apakah ada pembatalan ayat nikah mut'ah itu di Quran? Tidak ada nasih dan mansuknya. Tidak ada nasih mansuknya di Quran. Makanya umat muslim harus ngarang hadis bahwa itu diharamkan oleh Muhammad di hadis. Kenapa saya mengatakan bahwa hadis itu karangan? Karena ada hadis yang selanjutnya mengatakan bahwa di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, nikah mut'ah masih dilaksanakan. Lalu Umar bin Khattab lah yang menghapuskan nikah mut'ah itu. Kalau memang di zaman Muhammad sudah orang yang melaksanakan nikah mut'ah itu yang nggak berat. Dari hadisnya, bener kan? Kalau Nabi Muhammad udah ngelarang, tapi pada saat di zaman Umar bin Khattab ada yang masih melakukan. Berarti emang orang-orang tersebut yang emang melanggar dari hadis Nabi tersebut, larangan hadis Nabi. Saya jawab. Sekarang Muhammad Nazir, kalau ada wahyu tentang pelarangan nikah mut'ah, maka wahyu itu harus masuk ke dalam Al-Quran, betul? Ulang delay. Kalau Muhammad dapat wahyu, seharusnya wahyu masuk ke mana? Ke Quran atau tidak? Ada yang masuk ke hadis qudsi dan ada yang masuk ke Quran. Oke, tunjukkan di hadis qudsi atau hadis di Quran bahwasanya nikah mut'ah sudah dilarang. Bentar. Saya searching dulu. Google lagi. Abang juga Google lagi. Saya Google supaya cari data doang. Cari biar bisa saya tampilkan di layar. Kalau sebelumnya saya sudah tahu. Oke, saya jawabannya ya. Tidak ada hadis qudsi yang secara langsung melarang nikah mut'ah, akan tetapi nikah mut'ah dilarang berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh para sahabat. Di Quran ada tidak? Terlalu pelarangan nikah mut'ah. Ya nggak apa-apa sih bang, nggak ada sampai kiamat dicari, nggak ada di Quran. Nggak
ada karena hadis Iya, juga menjadi sekarang sumber saya tanya, hukum bagi Mbak, agama Islam. sekarang Jadi saya nggak tanya, masalah. Menurut saya nggak masalah. Oke, begini Mbak. Kalau ada wahyu yang datang kepada Muhammad, wahai Muhammad, nikah mut'ah sudah kuharamkan. Maka wahyu itu harusnya masuk ke dalam Quran. Setuju? Nggak seharusnya juga sih. Berarti Muhammad tidak memasukkan wahyu-wahyu ke dalam Quran. Berarti kalau Muhammad dapat wahyu tidak ditulis oleh para sahabat. Berat ini teman-teman. Sekarang saya tanya, jika Muhammad mendapat wahyu, maka wahyu itu menurut sejarah orang Islam dimasukkan Quran nggak? Dimasukkan Quran. Iya, tapi kenapa wahyu pengharaman nikah mut'ah tidak masuk Quran? Karena memang nggak ada. Yang ngarang itu para pengarang hadis. Gimana? Emang nikah mut'ah nggak ada di Al-Quran pelarangannya, tapi dalam hadis ada, dan semua tingkah laku Nabi Muhammad, perkataannya itu bisa menjadi sumber rujukan karena Al-Quran sendiri. Apakah Muhammad Oke, menurut surat An-Nahl. Oke, coba baca surat An-Nahl ayat 3 dan 4. Bentar dulu, penjelasan saya dulu Bang, dengerin dulu. Jangan. Kenapa perkataan Nabi Muhammad harus dituruti? Kan memang sudah dilegalitas oleh Al-Quran. Kata Allah kan, apa itu? Sesungguhnya Nabi Muhammad itu berada pada contoh yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi apa yang beliau sabdakan, apa yang beliau lakukan berarti itu baik. Gitu. Oke, menikahi anak di bawah umur baik. Semuanya sih. Menikahi anak di bawah umur baik. Tergantung konteks zaman. Nah, tergantung konteksnya lagi sekarang. Semuanya berubah gak? Katanya tadi baik, sekarang nggak baik. Berarti suri tauladannya itu bukan sepanjang masa. Sepanjang masa. Kalau sepanjang masa berarti sekarang baik nggak menikahi anak di bawah umur? Tergantung Bang. Tergantung terus ini gimana? Anak di bawah umur zaman dulu, zaman Nabi Muhammad, segede apa, sedewasa apa, secerdas apa. Baik. Dan anak di bawah umur zaman sekarang, beda, jelas Baik. beda pola pikir Baik. jauh menurut saya. Karena Oke, pengaruh baik. makanan, Apakah cuaca, umur dan 6 tahun? Apakah umur 6 tahun di zaman Muhammad itu anak di bawah umur atau dewasa? bisa saja disebut di bawah umur atau bisa juga disebut dewasa. Tergantung orangnya. Umur 6 tahun sudah dewasa? Tapi kan tidak ada syarat harus menikahi wanita dewasa, Bang. Tadi katanya segala yang dilakukan Muhammad itu contoh yang baik. Sekarang kita ambil contoh yang dilakukan Muhammad ternyata tidak baik. Ini gimana sih? Muhammad menyuruh wanita menyusui pria yang dewasa. Tahu nggak? Mana hadisnya? Waduh, banyak nggak taunya dia teman-teman. Jadi gini Bang, Abang itu kan seorang akademik, jadi pasti kecil atau besarnya pasti mencari kesalahan agama yang Abang bahas. Atau mencari kesalahan. Oh, sudah salah kok dicari kesalahannya. Pernah dengar hadis itu nggak? Bahwa Muhammad menyuruh wanita yang sudah dewasa menyusui pria yang sudah dewasa, yang bukan suaminya. Pernah dengar hadis itu? Belum pernah. Belum pernah. Kita kasih tunjuk teman-teman. Kita harus bersabar ya teman-teman ya. Karena banyak muslim tidak tahu hadis ini. Jadi teman-teman jangan bilang temanya kok sama dengan yang kemarin ya. Karena banyak muslim yang kemarin tidak datang ya. Baik. Karena muslim kemarin tidak datang, jadi teman-teman sabarlah terhadap muslim yang kemarin belum datang dan belum tahu ya. Lihat. Mbak Muhammad Nazir Hussein. Perhatikan. Perhatikan ya. Dari Hadis Aisyah. apa itu? Coba saya kasih tahu. Hadis Bukhari misalkan nomor berapa? Oke, baik. Saya cek dulu dong. Hadis, Bu, ini hadisnya. Ya, ini juga hadisnya. Ini hadisnya. Apa, banyak Bang? nih hadis-hadisnya. Bukhari atau Muslim? Sahih Muslim, Sahih Bukhari banyak nih. Sahih Muslim, Sahih Bukhari banyak sekali hadis-hadisnya nih. Ya. Iya, tapi maksudnya nomornya berapa lebih spesifiknya? Kalau nomor mah beda-beda, Mbak. Nomor hadis itu nggak sama. Ada yang bilang nomornya sekian, dikit. Tergantung siapa yang ngeluarin, penerbitnya siapa. Kalau nomor hadis itu nggak pernah sama. Jilid mana, buku penerbit siapa. Makanya beda-beda nomor hadis. Makanya isinya saja. Nih webnya nih. Webnya nih. Linknya aja coba apa itu? Rumahfikih.com. Oke, rumahfikih.com. Nih, ada pertanyaan. Benarkah Aisyah bolehkan laki-laki dewasa menyusu pada wanita biar jadi mahram? Nih, ini ada pertanyaan nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga dirahmati dan diberikan kesehatan oleh Allah. Saya pernah membaca hadis Pak Ustadz tentang anjuran Rasul kepada seorang wanita dewasa untuk menyusui anak angkatnya yang sudah dewasa supaya menjadi mahramnya. Benarkah bahwasanya Siti Aisyah menyetujui
bahwa ini adalah cara menjadikan laki-laki dewasa menjadi mahram wanita yang menyusuinya, sehingga ada ulama Mesir yang berfatwa konyol membolehkan menyusui wanita sudah dewasa. Ini. Lalu bagaimana dan seterusnya ini nih ditunjukin nih dalil-dalilnya. Nih benar nih ya. Memang tidak dipungkiri fakta bahwa Aisyah adalah satu-satunya di antara para sahabat Nabi yang berpendapat bahwa laki-laki yang sudah balik bisa menjadi mahram dengan seorang wanita kalau dia menyusui kepadanya. Nih, ini jelas nih. Hadis pertama nih dari Aisyah bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, ya, anak perempuan Suhail datang kepada Rasulullah. Sesungguhnya Salim sudah balik dan akalnya pun sebagaimana pria dewasa. Itu hadis itu beliau pendapat Aisyah, Bang, bukan pendapat Nabi Muhammad, dan seluruh ulama 4 madhab menolak pendapat beliau. Aisyah dapat dari mana? Menolak pendapat Oke, Aisyah dapat dari mana? Bahwa Nabi berkata, ini Aisyah bilang bahwa Nabi pernah berkata kepada istrinya Abu Huzaifah, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana umumnya orang dewasa dan dia berada di rumah kami. Sedangkan aku menyangka pada diri Abu Huzaifah ada kecemburuan. Berkenaan dengan hal itu, bagaimanakah yang demikian itu? Nabi bersabda kepadanya, susuilah dia, maka kamu menjadi haram kepadanya. Dan akan hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah. Kamu kalau saya bacain, kamu malah baca yang lain. Kenapa kamu tidak percaya dengan saya sih? Saya ini nggak ngarang, saya ini baca. Nih, lalu Sahlah pulang, kemudian dia berkata, sungguh aku telah menyusuinya. Setelah disusui apa? Maka hilanglah sesuatu pada wajah suaminya. Hilang rasa cemburu setelah dinenenin. Bagaimana? Yang kayak begini, yang kata kalian Nabi. Berat, saudara-saudara. Ayo. Jangan terguncang, jangan terguncang. Kalau terguncang, gini, saya dari tadi kan cerita Islam. Coba Muhammad Nazir. Waduh, dia kayaknya udah anu dia. Langsung aduh. Muhammad Nazir, dengar saya sekarang. Oke, saya mengadang-adang nggak itu? Saya mengadang-adang nggak? Saya mengadang-adang nggak? Tapi itu kan solusi dari Aisyah, Bang. Aisyah kemudian menjawab bahwa solusinya bisa saja laki-laki itu disusui agar bisa menjadi mahram, sehingga tidak lagi jadi masalah kalau ada kebutuhan. Oke, artinya begini, sebentar. Begini, Muhammad Nazir, pelan-pelan ya. Misalnya kamu punya suamimu punya anak angkat. Taruhlah anak angkatnya umur 17 tahun. Dan kamu serumah dengan anak angkat dari suamimu. Biar suamimu tidak cemburu, kamu harus menyusui anak angkatmu itu. Betul? Tapi di sini yang diangkatnya dari sejak kecil. Iya, dan setelah dewasa, wajah suaminya itu cemburu. Dia ngadu sama Muhammad, ya Rasulullah, di rumah kami ini ada Salim. Udah besar dia. Nah, karena dia sering di rumah, suami saya itu cemburu. Lalu Muhammad memberi solusi, susuilah dia. Lalu bilang Sahlah, bagaimana saya susui dia? Dia sudah jenggotan, katanya. Muhammad tersenyum. Saya tahu dia sudah dewasa. Susui dia. Nah, setelah disusui, konon kabarnya, kata Sahlah, wajah suaminya tidak cemburu lagi. Tapi di sini kebolehan dari Nabi itu hanya berlaku khusus buat Sahlah. Khusus kalau udah begini khusus, kalau udah begini khusus. Nah, ini yang kan dibaca sama abang bawahnya. Abang ini. Baik. Artinya Muhammad menyuruh wanita dewasa menyusui pria dewasa yang bukan suaminya, betul? Khusus untuk ini aja, kasus khusus ya, artinya benar. Artinya ada kejadiannya. Artinya ada kejadiannya ya. Dan ini anak kasusnya juga hampir balik, jadi belum terlalu dewasa lah. Sudah balik, hampir balik, sudah balik. Waduh, berat ini, berat. Saya balikin. Nih. Apa ini? Nah, nih, saya kasih tunjuk.
yang sudah hampir balik. Baik. Saya tampilkan ya. Berarti Saya tampilkan. belum nyampe 17 tahun konteksnya. Oke, Berarti hampir baik. Nggak masalah, nggak belum- masalah. Saya tampilkan belum 15 hadis-hadis yang tahun. lain. Itu dikatakan sudah berjanggut. Ya. Sesungguhnya Salim telah balik. Nih. Nabi SAW berkata, sesungguhnya Salim telah balik. Dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami. Jelas? Bahkan banyak riwayat-riwayat lain ini nih. Dari Zainab binti Ummu Salamah. Ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seorang yang sudah balik. Nih, sudah balik. Oke, anggaplah Salim ini beda, namanya juga beda pendapat, Bang. Iya, makanya saya Salim bilang, ini udah itulah kali. balik. Nah, kalau ada beda pendapat, nih saya kasih solusinya. Kalau Nggak ada ada orang yang cerita berbeda orang sudah pendapat, maka berbohonglah. Supaya tidak Bukan bertikai untuk mendamaikan orang yang berselisih, boleh Coba, bohong menurut hadis. Makanya tanpa Saya cuma kebohongan cari Islam definisi sudah tinggal bertikai dan nama. beda pendapat ya. Bertikai Gimana? dan beda pendapat itu beda, Bang. Coba bertikai dan beda pendapat itu beda definisinya. Saya yakin. Oke lah, jangan ke situ lagi biar nggak muter-muter. Gini, saya cuma mau bilang begini. Ya. Coba Muhammad Nazir, gini. Tema kita kan dari awal ini loh. Ini biar kita kembali ke tema ya teman-teman ya. Supaya kita panjang lebar tapi kita nggak ada intinya. Gini, dengar. Al-Quran bilang sosok yang suci itu siapa? Isa apa Muhammad? Kalau ada Al-Quran yang bilang Nabi Isa itu suci, ayat berapa? Quran surat berapa? Coba buka surat Maryam ayat yang ke-19. QS Maryam. Ya, Quran yang ke-19 ayat yang ke-19. 19. Oke. 19. 19. Dia Jibril berkata, sungguh aku ini hanya utusan Tuhan untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci. Oke, di dalam bahasa Arabnya disebutkan innama ana rasulu min rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyan. Betul? Ya. Siapa di situ gulam yang zakian itu? Siapa di situ yang suci di situ? Ya, Nabi Isa alaihissalam. Isa. Menurut Al-Quran yang suci itu adalah Isa, betul? Betul. Nah, sekarang adakah Muhammad disebutkan suci, orang yang suci? Ya kalau nggak disebutin emang kenapa? Iya, artinya yang patut dicontoh, yang patut diteladani, yang diikuti siapa? Muhammad atau Isa? Dua-duanya harus diikuti. Bagaimana dua-duanya? Yang satu saja seperti tadi. Bang, begini, kan dalam agama Islam itu Nabi Isa juga sama seorang figur yang baik. Kenapa kamu hanya mengikuti Muhammad saja, tidak mengikuti Isa? Ya karena ajaran Nabi Isa itu enggak dianjurkan untuk diamalkan di sekitar umat Muhammad zaman sekarang. Berat ini. Inilah, saya sudah punya tema baru. Ini akan kita bahas besok. Ya, ini yang berjudul Islamic Dilemma. Ya, dilema di dalam Islam. Ya, ini tema kita besok teman-teman. Quran menyuruh Islam untuk mengimani Injil, tapi Islam tidak mengimani Injil. Nah ini dilema orang Islam abad tahun 2025. Sekarang saya tanya. Oke, sekarang saya tanya, kamu disuruh beriman kepada Injil nggak? Iya. Dan kenapa kamu tidak beriman kepada Injil? Oke, dalam pemahaman saya, ngaji di pesantren, bentar dulu Bang, kasih saya penjelasan. Iman di sana itu kita boleh atau harus mempercayai bahwa Allah pernah menurunkan kitab Zabur, Injil, dan Taurat. Tapi tidak diwajibkan untuk mengamalkannya. Yang harus diamalkan sekarang itu adalah Al-Quran. Berat ini berat. Ya, benar. Emang gitu teman-teman. Oke, jadi kamu tidak percaya bahwa Allah. Oke, jadi kamu tidak percaya kepada Injil? Percaya bahwa Allah Mana ayatnya? Disuruh percaya bahwa Allah menurunkan atau disuruh percaya kepada Injil itu? Yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Ya itu sesuai pemahaman saya dulu pernah ngaji gitu. Makanya teman-teman mereka ini korban ustadz-ustadznya. Kenapa? Kalau sampai umat muslim baca Injil, nanti kitab-kitab karangan ustadz kagak laku, nggak ada yang bilang. Loh, bayangkan betapa kitab-kitab karangan ulama itu telah menjadi bisnis yang menggiurkan. Makanya dicetak terus. Biar umat muslim beli terus. Kalau sempat umat muslim baca Injil, nanti kitab-kitab mereka nggak laku. Nih, saya tunjuk lagi ya. Bang, definisi iman itu kan percaya. Ya udah percaya aja. Allah pernah menurunkan kitab Injil, udah.
Baik. perlu sampai mengamalkan, nggak wajib. Udah itu kan hak prerogatif saya sebagai muslim, jadi sebenarnya abang nggak bisa mengorek-ngorek lagi karena itu Tapi kan kepercayaan itu bukan baca Quran. umat Islam. Apa yang disebutkan Al-Quran? Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-46. Saya bacakan. Nih ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-46. Apa dikatakan? Perhatikan. Oke. Sabar ya. Nih. Coba kamu yang baca atau saya? Saya aja. Arabnya Baik, apa nih. gimana? Dan kami teruskan Ya, jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Betul? Ya, saya Jadi di dalam percaya Injil terdapat Injil petunjuk dan cahaya, betul nggak? Betul. Kenapa kamu tidak mau beriman kepada kitab Injil? Saya beriman, Bang. Coba definisi iman itu apa? Percaya kan? Apa yang kamu percaya dalam kitab Injil? Di dalam Injil, jangan kamu berdusta, jangan berbohong. Katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Tapi kamu lebih percaya kepada kitab Sahih Bukhari. Boleh berdusta. Ya kan? Kalian ini disuruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, tapi malah kalian beriman kepada kitab sesudah Al-Quran, namanya kitab Bukhari. Yang di dalamnya terdapat, waduh, malah kalian lebih percaya kitab karangan orang. Loh, inilah Enggak, akibat. karena mereka itu ulama. Karena beliau-beliau itu ulama, saya Bukhari, Berat ini beliau itu teman-teman ya. ulama dan mengikuti ulama itu memang diharuskan karena ada ayat Al-Qur'annya, emang Al-Qur'an yang sudah melegalitaskannya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Baik. Bertanyalah kepada orang yang ahli di bidangnya kalau kau tidak tahu ya, ahli dalam bidang ilmu agama itu ya ulama. Menurut Al-Qur'an siapa yang harus ditanya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Orang yang mengetahui di bidangnya. Siapa orang-orang yang mengetahui itu? Ya kalau misalkan dia ahli kitab. Ahli kitab. Nih, inilah ketika kalian telah mempercayai ulama-ulama kalian. Lihat nih. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakan ya. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama, dapatkan perawan istri, selesai, dia perawan lagi. Itu. Serius, Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengan pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tanasya ke surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul asli. Tuh, kitabnya Tamasya ke surga. Inilah kitab sucinya orang Islam sekarang. Apa kitabnya? Tamasya ke surga. Siapa yang pengarangnya? Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nih. Arwah ila biladil afrah. Rasul berkata, Tuh. maaf. Tuh, judul kitabnya apa tadi? Habila arfah tadi, ya kan? Makanya saya bilang, Mbak, kalian ya, yang ada di rumah kalian itu adalah kitab tadi. Kitab fikih, kitab kuning, ya kan? Kitab ini. Kitab karangan-karangan ulama. Sementara Al-Quran menyuruh kalian beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Orang yang paham ilmunya, Bang. Jadi nggak apa-apa, karena sudah dilegalitaskan dalam Al-Quran. Kalau kita itu harus mengikuti ahla zikri atau orang yang berilmu di bidangnya. Oke, siapa itu orang-orang yang berilmu? Ulama. Oke, menurut Al-Quran, kepada siapakah Muhammad harus bertanya? Nih, Muhammad itu disuruh bertanya kepada orang-orang yang terdahulu. Orang-orang yang membaca kitab yang terdahulu. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Betul? Betul. Nah terus kenapa Anda bilang malah bertanya kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran? Karena zaman sekarang Nabi Muhammadnya udah ingin meninggal. Waktu Muhammad hidup, Muhammad tanya kepada siapa? Ya kalau menurut pendapat Abang. Pendapat saya, menurut Al-Quran. Ya enggak, tapi saya belum percaya sama Abang 100%. Baik. Oleh karena itu, coba berikan saya datanya. Saya tunjukkan ya. Oke. Kita tunjukkan di dalam Quran surat sebentar. Aduh, surat berapa? Surat Yunus ayat yang keempat 94. Nih. Ayat 4. Surat Yunus ayat 94. Perhatikan.
Oke. Jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepada kamu, Muhammad suruh tanya siapa? Adakah suruh tanya Ibnu Katsir? Adakah Muhammad suruh tanya ulama? Adakah Muhammad suruh tanya kiai? Tanya siapa? Tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Siapa? Ahli kitab, pembaca Taurat dan pembaca Injil. Muhammad saja disuruh mengukurnya dari pembaca kitab Taurat maupun pembaca Injil. Sementara umat muslim sekarang malah tanya kepada Sahih Bukhari. Tapi orang yang tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelumnya, yakni ulama Yahudi dan Nasrani yang mempelajari Taurat dan Injil. Jadi tetap intinya nanyanya ke ulama-ulama juga, Bang. Ulama. Kalau konteks zaman dulu ulama Yahudi dan Nasrani, konteks sekarang saya tanya. Suruh ke ahli yang kitab sebelum kamu. Apa itu? Taurat, Injil, dan Zabur. Taurat dan Injil. Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, betul? Ya, betul. Nah, sekarang umat muslim adakah mencontoh Muhammad? Tergantung orangnya kayaknya. Ada yang iya kan? Loh, kalau kamu zaman sekarang umat muslim malah membenci Yahudi dan Nasrani. Bahkan dan Nasrani. Bahkan mereka tidak Nasrani. Bahkan mereka tidak Nasrani. Bahkan mereka tidak Nasrani. Bahkan mereka salah satu dari mereka di jalan, ya, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Suruh mendesak mereka ke jalan yang sempit, betul? Ya. Ini kan ajaran kalian kan? Ajaran Bukhari? Ya. Ajaran Muslim? Tapi kan itu ada penjelasan hadisnya. Penjelasan hadisnya. Di mana dalam hadis ini penjelasan hadis di mana? Makanya saya bilang kepada Yahudi dan Nasrani, di dalam hadis suruh mendesak mereka ke jalan yang sempit. Makanya kalian ini lebih senang mengikuti kitab karangan Bukhari, karangan Sahih Muslim. Akhirnya kalian malah membenci mereka. Seperti yang dilakukan oleh Don Ditan. Duduk-duduk dengan Yahudi KW. Sosok membahas Kristen. Ini yang dilakukan ini. Bagaimana Don Ditan nih. Ya. Dengan Billy Yahudi. Om Billy Yahudi nih. Nih. Ya, tapi Yahudi gadungan. Nih. Nih ya, saya kasih tunjuk ya. Bagaimana Don Ditan kan pernah bermuamalah dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Berarti itu boleh bermuamalah sama kaum Yahudi dan Nasrani. Nih, saya kasih contoh nih. Itu kan berarti harus membenci. Perhatikan jadi nih. hadis Ini lihat ini. Cuma satu yang pahamnya. Tapi kalau semua hadis itu Abang pelajari, pasti akan bisa memahami Islam secara utuh. Baik. Ini Dondi, dia ngobrol di podcast dan mereka duduk bersama seorang yang ngaku-ngaku Yahudi. Ya taruhlah dianggap Yahudi lah. Nah ini orangnya namanya Billy. Ini babak belur terus ini saya bikin kalau diskusi nangis terus ini mewek. Nah, perhatikan apa kata Al-Qur'an? Apa kata Al-Qur'an? Nih. Perhatikan ya. Nih. Nih, perhatikan. Akan kalian dapati, nih, perhatikan ya. Nih, ini ayat Al-Qur'an. Bentar, blur. Nih, di dalam Al-Qur'an surat yang kelima, ayat 82. Pasti kamu akan dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman adalah orang Yahudi dan orang-orang musyrik.
Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman adalah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Menurut Al-Quran, orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang yang beriman itu orang yang berkata, kami orang Nasrani. Justru paling keras permusuhannya dengan Muslim, dengan orang yang beriman, adalah orang Wahyudi. Lanjutin Bang, itu ada Tapi malah sekarang mereka yang bikin demikian itu podcast karena dengan di orang antara mereka Wahyudi. terdapat para pendeta dan para rahib. Juga, apa itu? Lanjutannya, yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib. Juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Betul. Jadi menurut Al-Quran siapa orang yang paling keras permusuhannya dengan orang yang beriman? Quran surat berapa dulu? Saya lihat asbab Surat nuzulnya yang bagaimana. kelima atau surat Al-Maidah ayat ke-82. Waduh, Muslim tidak mengerti Al-Quran. Oh ya lupa, kalau ngerti Quran pasti nggak Islam lagi. Quran surat Al-Maidah ayat ke-82. Saya justru ngerti Islam, jadi saya masih di agama Islam sampai saat ini. Ngerti Quran tapi berkali-kali ditunjukin ayatnya merasa asing. Ya, tapi kan ngerti itu bukan berarti hafal, Bang. Yang bilang hafal siapa? Bahkan kamunya merasa asing dengan ayat-ayat yang saya bacakan. Coba bacakan Bukan Al-Maidah. terjemahannya. Oke, Al-Maidah 82 coba baca. Apa di dalam Al-Maidah 82 itu? Bentar, Arabnya apa artinya tuh? Artinya, silakan. Sungguhnya kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman ialah orang Yahudi dan orang musyrik. Dan sungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang beriman ialah orang yang berkata, sungguhnya kami ini orang Nasrani. Oke. Jadi menurut Al-Quran, orang yang paling dekat persahabatannya dengan beriman siapa? Orang Nasrani waktu Orang itu. Nasrani. Yang paling berat permusuhannya dengan Muslim siapa? Orang Yahudi waktu itu. Orang Dan Yahudi. sekarang. Tapi karena orang Islam nggak tahu apa-apa, ini yang dilakukan orang Islam sekarang. Perhatikan. Nih. Tapi ayat Mereka ini ini. dengan An-Najasyi dan teman-temannya. Ini. Yang Mereka duduk-duduk bersama hijrah dengan ke Wahyudi. Nah, Nih, jadi waktu itu Di podcastnya emang orang Nasrani Donditan nih. Raja lihat nih. Najasyi yang ada Dondi di lagi Ethiopia sekarang, duduk-duduk Bang. bersama Wahyudi. Dol. Nih. Kasih saya waktu untuk ngomong. Oke. Nih. Sesungguhnya orang yang paling dekat persahabatannya yaitu mereka yang berkata kami ini adalah orang Nasrani. Nah, mereka yang berkata seperti itu pada waktu ayat itu diturunkan, yaitu orang-orang Najasyi. Raja Najasyi itu kan waktu itu beliau beragama Nasrani dan menolong orang Muslim yang hijrah ke negeri Habasyah di Ethiopia sekarang. Begitu, mereka melindungi Harus umat Muslim yang dipelintir katanya kan. Jadi mereka tidak akan berhenti Nah, mempelintir ini kan- ayat Qur'annya teman-teman. Selalu mereka akan pelintir itu. Saya tidak akan mempelintir, tapi ini nih. Apakah itu ayat Al-Quran? Apakah itu ayat Al-Quran? Meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini diturunkan asbabun nuzulnya berkenaan dengan An-Najasyi dan teman-temannya, yaitu ketika Ja'far ibnu Abi Thalib membacakan Al-Quran kepada mereka di depan raja negeri. Oke, lalu Ya, siapa mereka orang di Yahudi yang paling keras Habasyah. permusuhannya? Apa? Di situ kan tidak hanya menyebut Nasrani, menyebut Yahudi juga. Yang keras permusuhannya siapa? Banyak lah Bang ini. Berat. Oke lah, tapi itulah intinya. tapi saya paham. Besok kita akan bahas ke situ. Karena begini, yang menjadi permasalahan besar Al-Quran adalah Al-Quran menyuruh beriman kepada Injil, tapi umat Muslim tidak melaksanakannya. Dan kalau umat Muslim disuruh Saya mengikuti Injil, melaksanakan, saya beriman pada Iya. Injil, Taurat dan Zabur. mana Injilnya? Mana Injilnya? Tapi maksudnya Injil yang tidak dirubah. Gitu, yang masih ori. Jadi kamu percaya bahwa Injil sudah dirubah? Iya, karena Al-Quran sendiri yang mengatakannya. Ada ayat Oke. Al-Qurannya. yang Benar mengatakan tidak mereka disuruh mengubah memutuskan perkara berdasarkan apa yang ada dalam Injil? Apa Bang? Al-Quran bilang, hendaklah orang-orang pemegang Injil memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan di dalamnya, betul? Saya tidak bisa mengatakan betul sebelum ayat. Ya, karena kamu tidak tahu Al-Quran. Iya. Bagaimana mungkin Injil palsu, tapi di detik yang sama Allah menyuruh memutuskan berdasarkan apa yang ada di situ? Palsunya dari mana? Quran surat berapa? Waduh, kurang berapa terus? Besok lagi. Aduh. Besok lagi. Nanti
nanti belajar dulu, jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti tumpah. Ya. Kan abang Apa yang sudah saya kasih dulu, dengar. Apa yang sudah saya kasih dulu itu pelajari dulu. Besok lanjut lagi, oke? Oke, siap bang. Baik, saya rasa itu saja ya, Bu Muhammad Nazir Hussein. Semoga Anda mendapat kebenaran. Semoga nanti setelah Anda mempelajari agama Islam, nanti Anda akan mendapati bahwa sebenarnya apa yang selama ini Anda pelajari itu ternyata kacau balau, dan nanti Anda akan datang kepada kebenaran yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oke? Enggak oke sih. Ya, sekarang nggak oke, tapi besok ketika kamu betul-betul mendalami, nanti kamu akan menemukan bahwa kamu sekarang setiap hari minta-minta ditunjukkan jalan yang lurus, ya kan? Insya Allah enggak. Iya. Apa arti ihdinas siratal mustaqim? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Iya, sampai sekarang kalian masih minta-minta. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Besok tunjukilah kami jalan yang lurus. Gitu. Lu ya enggak murtad, Bang. Iya kan? Iya, karena kamu belum tahu jalan yang lurus. Kita berada di jalan yang lurus menurut Allah. Kalau sudah ada di jalan yang lurus, kenapa minta-minta ditunjukkan jalan yang lurus? Karena bisa jadi suatu saat nanti kita nggak lurus lagi atau murtad atau gimana. Kalau seperti itu, bukan tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Janganlah kami keluarkan dari jalan yang lurus itu. Tapi karena tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, berarti kamu belum tahu jalan yang lurus. Nah, di dalam Injil, apa yang Yesus katakan? Akulah jalan dan kebenaran. Ya? Ya, terserah itu agama abang, keyakinan abang. Saya nggak mau maksa juga, tapi saya di sini cuma buat bagaimana begini? Coba Muhammad Nazir, apakah kamu mengikuti Muhammad? Ya. Apakah Muhammad masih kamu doakan? Bukan doakan itu bang, sholawat. Iya, apa sholawat itu? Allahumma sholli ala Muhammad, betul? Ya. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, berikanlah keselamatan atas Muhammad, betul? Limpahkanlah keselamatan kepada Muhammad dan keturunannya, betul nggak? Betul. Berarti Muhammad masih kamu doakan biar selamat, betul? Betul, karena itu perintah Allah. Kalau Allah satu-satunya Nabi yang masih minta-minta didoakan cuma Muhammad. Tidak ada Nabi yang minta-minta didoakan biar selamat, cuma Muhammad doang. Beliau meminta didoakan, tapi atas perintah Allah sebagai muslim harus disolawat. Oke, sekarang saya tanya, apakah Allah sudah menyelamatkan Muhammad? Gimana pertanyaannya? Apakah Allah sudah memberikan keselamatan kepada Muhammad? Sudah. Kalau sudah, kenapa minta-minta sama Allah supaya memberikan keselamatan kepada Muhammad? Jadi supaya ditambah derajatnya di surga sama Allah. Kurang, keselamatan dari Allah kurang. Ditambah kesempurnaannya. Ya kan derajat dan kesempurnaan dari Allah itu tidak terbatas. Jadi ya itu konteks yang saya pahami. Jadi orang tidak memaksa dan ala Muhammad, betul. Ya Allah, berikanlah keselamatan atas Muhammad, betul. Bukan keselamatan, sholli itu rahmat, kasih sayang Allah selalu tercurah sama Nabi Muhammad. Iya, artinya kamu minta supaya Allah mencurahkan keselamatan kepada Muhammad. Rahmat dan keselamatannya, betul? Enggak, bukan keselamatan artinya. Rahmat, itu kasih sayang. Oke lah, ikutilah maksud kamu, saya ikutilah. Artinya kamu meminta sama Allah supaya merahmati Muhammad, betul? Iya, menambah-nambah. Iya. Ya, berarti intinya kamu masih meminta-minta supaya Allah merahmati Muhammad. Iya, kalau misalkan saya meminta-minta, menurut abang, ada sisi nggak logisnya. Loh, katanya Muhammad sudah dirahmati, tapi masih minta dirahmati lagi. Katanya Muhammad sudah ada di arsy-Nya Allah. Tapi ini pertanyaan ledekan ya, gini. Banyak para pendebat Muslim, polemikus Muslim itu sering mengejek. Ini saya balikin. Teman-teman ya, silakan ini teman-teman direkam karena ini bagus ya. Nih, coba. Muhammad Nazir, Mbak Muhammad Nazir. Apakah Muhammad itu kekasihnya Allah? Ya. Siapa yang mencabut nyawa Muhammad? Malaikat Israel atas perintah Allah. Oke, berarti Allah mencabut nyawa Muhammad? Secara tidak langsung. Oke, berarti Allah mencabut nyawa kekasihnya sendiri? Ya. Nah, perhatikan. Nih. Perhatikan, ini kan Muslim sering ledekin. Siapa yang nyabut nyawa Maryam?
Terus Yesus Tuhan, ya berarti Tuhan nyabut nyawa ibunya sendiri. Nah, ini saya balikin ke Muslim ya, saya balikin ke Muslim. Nih, Terus? perhatikan, perhatikan ya. Ya. Sabar. Ya saya sabar bang, saya nggak kesurupan Iya. kok kayak yang bilang abang. Baik, abang bilang sebelumnya. baik ya. Nih, perhatikan. Saya akan nih, ya tadi Anda mengatakan bagaimana? Apakah Muhammad kekasihnya Allah? Betul, sangat betul. Apakah Allah mencabut nyawa Muhammad? Secara tidak langsung. Berarti Allah mencabut nyawa kekasihnya sendiri. Betul. Betul. Perhatikan ini. Perhatikan teman-teman. Ya, fakta pria bunuh kekasihnya sendiri. Nah, ya kan? Fakta ada kejadian pria bunuh kekasihnya sendiri. Sabolnya sama Allah. Mencabut nyawa anaknya. Loh, betul. Ini bunuh kekasihnya sendiri, benar nggak? Berarti dia terinspirasi dari siapa? Itu kan bahasanya membunuh, mencabut nyawa dan membunuh. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang mencabut nyawa Muhammad? Malaikat Israil. Allah bukan? Allah, ya. Oke, berarti Allah mencabut nyawa kekasihnya sendiri, betul? Betul. Nah, lalu apa ini? Pria di Bogor bunuh kekasihnya sendiri, benar nggak? Coba abang bedakan. Makanya saya bilang ya. Ini sebentar. Dengar, banyak muslim yang banyak. Dengar, ya. Benar kan? Abang blunder nih, blunder. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dengar. Saya bikin begini karena apa? Dan mencabut nyawa. Bedakan antara membunuh dan mencabut nyawa, Bang. Oke, apakah itu tidak mencabut nyawa namanya? Enggak lah, itu membunuh, mencabut nyawa itu hanya hak prerogatif Tuhan. Karena ada yang dibunuh saja, tapi kalau nyawanya belum dicabut sama Tuhan. Ya, jadi gini. Banyak. Jadi gini, saya paham kok maksud kamu gini. Saya itu cuman mau membalik-balikkan keadaan bagaimana umat muslim itu sering ngeledekin. Coba pergi ke komal-komalnya umat muslim. Kamu akui nggak? Kamu akui nggak? Kamu akui nggak bahwa di situ banyak muslim ngeledek-ngeledekin orang Kristen? Ya, tapi di komal abang juga banyak orang Kristen meledek. Itu jawaban. Kami menjawab, merespon. Ketika Zuma bilang, apakah Yesus Tuhan? Ya, dia tanya sama Islam Kristen-Kristen yang awam. Ya. Apakah Maria ibunya Yesus? Ya. Siapa yang nyabut nyawa Maria? Ibunya apa Tuhan? Berarti anak-anaknya nyabut nyawa ibunya. Betul? Ya teman-teman, semoga melalui diskusi ini kita semakin hari semakin dicerdaskan lagi, dan semoga melalui video ini kita semua boleh diberkati. Kita bisa belajar bagaimana kita menyampaikan sesuatu, kita tidak asal bicara, tetapi kita harus belajar untuk mencari tahu lebih dahulu kebenarannya, kita melihat sejarahnya, apa yang akan kita bahas agar kita berbicara itu sesuai dengan fakta ya. Dari sini kita bisa belajar untuk semakin hari semakin berhikmat, semakin cerdas, dan juga terlebih terpenting kita harus menghargai. Saya akan membacakan kita dari Mazmur pasal 53 tentang kebrobrokan manusia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik kecurangan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekalian telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakai habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu. Mereka akan dipermalukan sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Puji Tuhan ya, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu mendukung pelayanan Suara Injil dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan saya berharap teman-teman dukung terus channel ini dengan cara membagikan setiap video yang ada di channel ini agar semakin banyak orang yang diberkati dan semakin banyak orang yang terbuka wawasannya dan bisa belajar melalui video-video yang ada di channel ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.